Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, selamat datang pemirsa yang pertama kali nonton channel ini. Saya sebagai pembicara Hakim Hasan, insya Allah tak lupa menyapa para pemirsa yang sudah setia sejak melihat tayangan ini, di mana channel LTNU Kota Depok, sebuah media informasi dan dakwah digital, yaitu yang dinaungi oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari Kota Depok. Edisi daripada talkshow kali ini, insya Allah kita bersama dengan seorang narasumber yang memang sebagai tokoh juga di masyarakat Betawi ini, yang tidak asing lagi mungkin. Beliau adalah Dr. Muhammad Yusuf Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya nih. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat. Muharram. Oke, saya sedikit membacakan profil tentang beliau. Beliau dengan nama lengkap Dr. Muhammad Yusuf Hidayat MA, lahir di Jakarta 4 Februari 1969. Pendidikan formal di SD Pancoran Mas, lanjut di MTS Al-Awwabin Depok, ya pada tahun 1986. Wah, ini berdiri kayaknya alumni pertama nih. Alumni pertama Al-Awwabin. Ya. Masya Allah ya. Nah, lanjut ke jenjang berikutnya beliau di S1 IAIN Syarif Hidayatullah. Kalau dulu masih IAIN, Ya. masih IAIN zaman. Kalau sekarang udah UIT kita. Oke, di Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 1994. Lalu S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran atau lebih kita kenal sebagai IIKI Jakarta. Konsentrasinya di Ulumul Quran dan Hadis tahun 2010. Oke, dilanjutkan dengan S3 beliau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Syariah Fikih tahun 2015. Dan pendidikan informal lainnya beliau sebagai pendidikan kader ulama ya, atau PKU Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta pada tahun 1995 ya. Begitu juga beliau pernah short course belajar di Ibnu Tufail Maroko ya, Universitas Ibnu Tufail pada tahun 2011. Wah, karya tulisnya banyak banget nih. Mungkin nanti kita juga akan mengulas karya-karya beliau yang menjadi salah satu penyumbang khazanah Islamiyah di Kota Depok dan khususnya di Nusantara ini. Salah satunya adalah buku yang sudah diterbitkan dan di tangan saya juga ya. Ini ada Hakikat Perbedaan Fikih, Kritik Atas Sikap Fanatik dan Ekstremis Mazhab ya. Yang kedua Pengajian Santri, Akidah Ibadah Mujahadah atau Syarah Kontemporer Kitab Ariyat Al-Badi'ah Riyadul Badi'ah. Nah, itu sekelumit sekali sedikit tentang kitab-kitab karya beliau. Padahal di sini ada kurang lebih 13 ya. Oke. 13 yang sudah dicetak. 13 yang sudah dicetak pemirsa. Nanti kita akan coba. Nah, ini salah satunya nih, pengajian santri, akidah, ibadah dan mujahadah. Ya, sekalian promosi dan apa. Oke. Ini baru dicetak juga kayaknya ya. Sudah dicetak. Oh, udah dicetak nih. Tahun berapa ya? Cetak habis. Oh, dicetak habis ya. Oke, para pemirsa LTNU Kota Depok yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah narasumber, insya Allah dalam kondisi yang penuh cerah ini. Kita sekarang berada di momentum bulan Muharram. Ya, oke. Ya. Ngomong-ngomong tentang bulan Muharram nih. Iya. Ya, bulan Muharram itu ada kaitannya dengan hijrah, Kiai. Kira-kira sudut pandang Kiai sendiri gimana? Bisa menjelaskan ke pemirsa? Sebenarnya kalau dari aspek sejarah, kita tahu bahwa Rasulullah hijrah bukan pada bulan Muharram. Oh gitu ya? Bahkan ada yang mengatakan bulan Rajab. Rajab. Cuma penetapan awal tahun Hijriah diambil oleh Umar bin Khattab dari bulan Muharram sebagai bulan pertama. Penyebutan bulan-bulan Muharram, Syawal dan sebagainya itu sudah ada di zaman jahiliyah, sudah ada. Gitu. Cuma kebijakan Umar diambillah bulan Muharram sebagai
bulan pertama dalam tahun Hijriah. Gitu. Oke. Nah, sejarahnya sendiri bagaimana tuh? Sebenarnya Umat Muslim bisa menentukan Muharram sebagai awal. kalau yang disebut dengan ini kan ada beberapa masukan saat itu ketika Umar bin Khattab mengajak musyawarah sahabatnya. Ada pendapat mengatakan udah kita ambil aja dari lahirnya Nabi. Bagi pendapat mengatakan jangan, kalau bisa dari mulai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, satu pendapat mengatakan ini dari awal Nabi hijrah. Nah, dari situ akhirnya Umar bin Khattab menetapkan bahwa tahun awal Hijriah diambil dari Nabi hijrah ke Madinah. Padahal hijrah sebelumnya sudah ada. Yang pertama dilakukan oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Yang saat itu beliau hanya beberapa orang, kemudian biasa menghindari intimidasi dari kafir Quraisy sampai beliau akhirnya naik perahu nyebrang ke Habasyah dan sempat dikejar oleh orang kafir Quraisy, tapi akhirnya Utsman bin Affan alhamdulillah selamat. Kemudian hijrah kedua itu dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib bersama kurang lebih 80-an orang lah, ditambah beberapa perempuan. Nah, itu hijrah kedua. Sama ketika kaum muslimin menghadapi tekanan yang luar biasa. Sehingga di sana akhirnya diterima oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi yang sempat dialog. Nah, saat itu juga orang kafir Quraisy ngejar juga, tapi kemudian karena diajak berdebat kalah, akhirnya Raja Najasyi singkatnya, udah ini sekarang udah menjadi tamu saya, bukan lagi tawanan kamu. Nah, itu hijrah kedua. Nah, baru setelah kejadian hijrah ke Habasyah, Rasulullah SAW hijrah bersama sahabat ke Madinah. Nah, itulah yang menjadi tonggak pertama tahun baru Hijriah. Jadi dari mulai hijrahnya Rasulullah ke Madinah, bukan hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang sudah 2 kali. Jadi memang belakangan ini banyak isu-isu mengatakan tahun baru Hijriah itu ya momentum nanti awal hijrah, tetapi ternyata setelah dijelaskan oleh Wali Yusuf itu bukan seperti itu. Ya. Oke. Kaitannya dengan bulan Hijriah, tahun baru Hijriah maksudnya, atau momentum pentingnya apakah Muharram ini diabadikan dalam Al-Quran? Kan ada 4 bulan yang dipintakan untuk memuliakan 4 bulan itu disebut dengan Ashhurul Hurum. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan yaitu Muharram, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. Nah, situ ada perintah dari Allah untuk tidak melakukan peperangan, bahkan orang Islam tidak boleh melakukan peperangan, ofensif lah, kecuali diserang, mau nggak mau itu mah. Bukan melanggar kemuliaan, tapi karena kita diserang, nah situ kita boleh. Tapi jelas bulan-bulan itulah yang memang kita ada anjurkan banyak berbuat baik. Bahkan ada mengatakan kalau kita berbuat baik pada bulan itu Allah lipat gandakan. Baliknya kalau kita berbuat maksiat Allah lipat gandakan juga. Makanya ayo sama-sama kaum muslimin ini sekarang kita berada di bulan Muharram, banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram. Nah, kalau kita berbuat di bulan ini, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Jadi ini sesuai perintah Allah untuk memuliakan 4 bulan. Bukan yang lain tidak, artinya yang 4 bulan ini mendapat keistimewaan tersendiri. Itu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Gitu. Ya. Itu berurutan gitu ya, 3 bulan lalu loncat ke Rajab. Iya. Filosofinya apa kira-kira gitu? Ya karena memang itu apa namanya dari berbagai penafsiran yang ada, ya kan, itu diarahkan ke bulan Rajab bukan bulan yang lain. Itu. Oke, pakai mengenai momentum Asyura ini. Biasa masyarakat kita nyebutnya bulan Suro. Apa itu bagi? Apakah di zaman Rasul ada istilah-istilah seperti itu, atau memang hanya di Nusantara aja nih, khususnya di Betawi kita nih? Kayaknya ini Nusantara aja tuh, penyebutan bulan Muharram jadi Suro, karena mungkin diambil dari momennya. 10 Muharram. Muharram itu, dan pada tanggal 10-nya Asyura. Kemudian orang biasa lah, orang kita suka nyingkat-nyingkat, jadi bulan Suro. Suroan gitu. Ya kan? Nama bagus-bagus, jadi artinya Asyura, jadi bulan Suro. Itulah makanya ada bulan Suro, Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan mulut 1, mulut 2, kan gitu kan. Terus Rejab, ya kan? Ya, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus puasa. ya Rajab, kemudian Sa'ban. Nah, itu bulan ruah namanya, karena orang banyak situ pada arwahan katanya. Banyak datang ke makam, ziarah, ruah. Ramadan bulan puasa. Kemudian Syawal Lebaran. Kemudian Dzulqa'dah di bulan Apit. Nah, kemudian Dzulhijjah bulan terakhir, bulan haji. Nah, penamaan surah itu dari kalimat Asyura, momennya. Ya, momennya Asyura. Karena memang di bulan Asyura banyak sekali yang banyak amalan gitu yang memang kita dipinta untuk melakukannya gitu. Ya, itu Asyura jadi suro. Ya. Oke, nah kaitannya dengan Asyura itu biasa ada anjuran-anjuran apa nih yang mungkin masyarakat kita melakukan amalia khusus di bulan ini? Adakah tradisi khusus? Ini kalau udah nyangkut tradisi ini kan kearifan lokal ya. Ya. Nah, mungkin agak jauh beda, mungkin di Sunda beda, di Jawa beda, Betawi beda. Kalau di Jawa di biangnya deh itu ya, ada istilah bulan di situ menghormati peninggalan para leluhur, apa istilahnya ngerawat keris. Ya karena masalah sih, emang keris harus dirawat. Karena bukan kadang-kadang saya juga ini juga mengkritisi orang yang anti keris. Ini kan keris nggak ada lagi yang buat, dulu keris kan empuk yang buat. Peninggalan asli Nusantara tuh keris. Makanya kalau ada keris ya udah dirawat gitu. Jadi saya kira nggak bertentangan dengan agama. Iya. Toh kita punya golok aja harus diasah, dipelihara gitu kan. Cuma mungkin kalau orang Jawa keris benda pusaka gitu kan. Apalah gitu. Nah kalau di Betawi nggak ada istilah ngasah golok, nggak ada gitu. Jadi agak beda. Tapi kita hormati aja karena inilah kekayaan lokal, tradisi lokal. Ya, yang harus kearifan lokal yang harus kita pelihara. Intinya selama memang tidak bertentangan dengan syariat nggak ada masalah. Saya kira yang pada ngasah keris, apalagi itu merawat keris, bukan nyembah keris begitu. Ya, dia kan mempertahankan karya leluhur. Yang itu harus dipelihara. Kalau bukan kita sebagai bangsa Indonesia yang punya kekayaan lokal, siapa lagi? Nah itu ya. Jadi kalau di Betawi mungkin agak beda. Karena Betawi kan, maaf ya, disebut Betawi mesti muslim dia. Betawi, Padang, Aceh. Disebut orang Aceh mesti muslim. Disebut Padang mesti muslim. Disebut Betawi mesti muslim. Makanya maaf, kalau ada orang Betawi agamanya beda, nah itu nggak tahu deh ya. Dulu sebut orang Betawi pasti muslim gitu. Sama Madura gitu kan. Dulu orang Madura dia rela nggak punya KTP asal jangan nggak punya kartu NU. Ini kalau ditanya agamanya apa, NU dia. Itu kan udah lebih dalam lagi kan. Nah, sebut Madura mesti muslim. Ya udah, saya juga nggak nyebut suku yang lain. Mungkin banyak suku yang lain. Disebut suku itu pasti identik dengan muslim. Nah karena memang Betawi ini muslim, kenapa? Sebab banyak para habaib, ulama-ulama yang belajar di Mekah kemudian menelurkan amalia-amalia. Tapi setahu saya yang dilakukan orang Betawi nggak seperti yang di Jawa. Nah di Betawi memang ada seperti gini lah. Kalau makanan tuh ada namanya bubur merah namanya dulu tuh. Nah, saya juga ngalamin mata kecil dulu, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Mungkin bahannya udah nggak ada, apa gimana gitu. Kemudian ada lagi bikin kue apem namanya tuh. Tapi apem yang bulat ya. Tuh. Ada lagi bikin pindang. Nah, tuh. Tapi tahu kan pindang? Cuma nggak boleh dari ikan yang lain, harus ikan apa? Ikan bandeng, pindang bandeng. Nah itu. Jadi jangan dibuat pindang apa-apa gerame gitu, enggak. Nah, itu dulu dilakukan orang Betawi sebagai tradisi lokal lah. Dan saya yakin di Jawa nggak ada gitu kan. Sebaliknya apa yang ada di Jawa, ya punya keistimewaan lah. Itu barangkali kalau makanan. Dan saya pernah ngalamin itu dulu orang tua saya, kalau saya nggak tahu bulan apa, pokoknya tiba-tiba orang tua bikin aja gitu namanya bubur merah gitu. Ya. Nah kalau amalia, ya saya bilang tadi karena disebut Betawi mesti muslim. Makanya kenapa? Ya karena memang banyak para dai yang datang dari berbagai negara, terutama yang dari Yaman, dari Mekah gitu ya, dakwah. Kemudian
mengajarkan beberapa kitab. Nah, antara lain ya, dan nggak jauh apa yang dilakukan orang Betawi. Kalau kita lihat dari kitab Hasyiah Fathul Mu'in atau orang nyebutnya I'anatul Thalibin ya. Di sana di juz 2 ini di halaman 427 ada beberapa yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram, terutama pada tanggal pulang Asyura. Sini katakan yaumi Asyura asrun tattasil biha isnatani walaha fadlun nukil sum sholli sil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatimi imsah tasaddaq waqtasil wasi alal ayyali qallim zufran wa suratul ikhlas kul alfan tasil. Ini kurang lebih gini kalau diterjemahkan. Ade kira-kira 12. Ini karena Betawi ini ngomong ade jadi. Ade 12 tuh yang dianjurkan ketika kita berada di Muharram tanggal 10. Ya, antara lain sini katakan sum, puasa sunnah ya. Kemudian sholli. Nah, kita di sini banyak sholawat. Ya, kalau mau diartikan sholawat atau mungkin sholat sunat. Tapi saya lebih mengatakan sholli di sini maksudnya banyak sholawat. Kemudian sil, kita disuruh silaturahim. Zur, aliman. Kemudian ziarahi orang alim. Nah, kebetulan kan begini nih, ya, ziarahi tokoh lah gitu. Ini sama juga pelaksanaan I'anatul Thalibin ini, ya, datang ke tokoh NU, mustasar NU lagi kan gitu. Penasihat NU. Menziarahi yang sudah wafat atau yang masih hidup itu kayak gitu. Terutama yang masih hidup. Ya, karena kan orang-orang kadang-kadang di ziarah ke tempat orang-orang yang udah meninggal. Bukan gak penting, tapi yang hidup juga penting gitu ya. Kemudian apalagi waqtahil, pakai celak mata. Ini orang-orang dulu tuh kalau udah ketemu Muharram, matanya pada coreng-coreng kan gitu kan. Emang sebenarnya begitu waqtahil. Ya dulu waktu saya mondok tuh begitu pakai itu. Celak mata, sifat mata tuh kan. Udah makanya kagak bisa dulu, kayak tahu dulu kayak yang penting gak apa-apa, yang penting mata tuh kena ini. Kemudian ra'sal yatim imsah, kita diminta untuk mengusap kepala anak yatim. Tapi punya simbol sebenarnya itu, simbol bahwa kita harus sayang sama anak yatim. Kalau bisa mamanya juga gitu. Jangan kepala anaknya jadi dipegang, maknya bapak pengen dipegang, maksud pegang tuh ya kalau ada mau kepengen nikah ya nikahin gitu emaknya gitu kan, kasihan. Nah, makanya di sini ada istilah orang Betawi lebaran anak yatim. Nah dari sini nih ya diungkap dengan satu tradisi atau satu perayaan namanya lebaran anak yatim. Jadi Betawi itu lebaran 3. Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran anak yatim gitu. Jadi siapa bilang lebaran cuma 2, di Betawi 3. Nah kayaknya di tempat lain juga udah mulai nih ya, di mungkin daerah luar Betawi ada juga lebaran anak yatim. Tapi itu kentalnya adanya di Betawi, lebaran anak yatim. Di Mekah nggak ada. Adanya di Indonesia nih, unik emang Indonesia nih ya. Terus kemudian apa lagi? Tasoddaq. Nah, kita disuruh sedekah di situ. Waqtasil, kita disuruh mandi sunnah ya. Menwasi alal ayya. Nah, kita disuruh lebih uang belanja gitulah. Yang biasa umpama kita kasih di bulan-bulan di luar 10 Muharram ya 200.000, sekarang tambahin jadi 1 juta gitu kan. Ya. Insya Allah tuh bini kita demen tuh. Ya. Tumben nih gitu. Kalau bisa nih semuanya Muharram deh gitu. Ya wawasi alal iya, kita suruh lebihkan uang belanja lah. Termasuk juga ngasih jajanan kepada anak biar lebih gitu. Kalau mana apa adanya kan perluaslah ya kepada keluarga. Maksudnya kita disuruh melebihkan di luar Asyura. Asyura biasa kita ngasih jajan sama anak sekian, ya lebihkan. Ketika kita biasa ngasih uang belanja sekian di bulan Asyura ini, di tanggal 10 Muharram ini yaitu Asyura kita lebihkan. Qallim zufran, kemudian kita disuruh gunting kuku. Nah ini yang masih sebagian dijalankan terutama oleh para santri ya. Betawi yang santri. Kalau Betawi yang nggak santri mungkin karena terlalu berat masalahnya. Apa katanya? Wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali.
Ini kalau bukan santri nggak bisa. Insya Allah nanti tanggal 10 Muharram santri membaca 1000 baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Saya kira itu ya yang dilakukan oleh, nggak jauh lah yang dilakukan oleh orang Betawi. Ya. Ya, kalau puasa sunnah nih gimana? Ada dalilnya kan? Ya, semua yang ada di sini ada dalil, nggak mungkin ulama bicara tanpa dalil. Ya kan gitu. Puasa sunnah kan luar biasa tuh dianjurkan. Bahkan orang tahunya cuma 10 Muharram. Ada kalau bisa dari mulai tanggal 1 gitu, ya kan? Nah, tapi kalau ibu-ibu di sini, terutama ibu Mois Salim itu rajin pada puasa. Dari tanggal 1 Muharram dia. Ya, sampai tanggal 10 Muharram. Gitu. Kalau kita kan kenalnya cuma 10 Muharram aja tuh. Ya, tapi masih bagus lah gitu. Ya, daripada enggak sama sekali. Jadi ingat Gus Dur pernah ketemu sama Isikam puasa sunnah, tengah jalan mungkin lapar gitu, akhirnya Gus Dur ngajakin makan. Udah kita makan aja Gus, kan kita puasa. Udahlah, kan kalau kita puasa 1 hari kan dapat pahala setahun, nah, kita 6 bulan aja ambil gitu. Kita ambil 6 bulan aja kayak gitu. Tapi ini maaf nih Buyon, itu saya dapat cerita dari artikel yang dibuat oleh Aisyah Kabla kan. Ya, bacanya sambil ketawa, ngambil setengah tahun aja nggak puasa kayak ngambil kredit. Ya ini kalau umumnya masyarakat Bitara itu ya, terutama Ibu Mois Salim itu puasa dari tanggal 1 Pak. Oh, luar biasa. Ya, gurunya aja enggak. ya silakan. Ya, kaitan dengan Asyura tadi, banyak orang berpendapat ini adalah lebaran anak yatim tadi udah di. Nah, itu asbabul wurudnya gimana untuk bisa disebut lebaran anak yatim? Pasti kan ada momentum atau sejarah siapa sih yang jadi yatim itu? Ya. Nah, kalau tadi kan kaitan dengan bulan Hijriah itu karena Rasulullah hijrah. Kalau lebaran anak yatim ini kaitannya dengan apa ya? Ya tadi kan ada beberapa yang dikomen ulama, kita diminta untuk berbuat baik kepada anak yatim. Ya ini kan kalau kita lihat dalam Surah Duha jelas banget. Gini, Nabi mengalami 3 hal, kemudian diperintahkan 3 hal. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Itu 3 kejadian. Nabi didapat dalam keadaan yatim, ya kan? Kemudian ada yang mengatakan beliau kosong dari syariat. Akhirnya kemudian yang ketiga dalam keadaan miskin. Maka kemudian Nabi dirawat, ya kan? Kemudian beliau dalam keadaan khalid dari syariah. Kemudian Allah berikan wahyu. Kemudian yang ketiga ini yatim nih, kaum miskin. Itu miskin Nabi ditopang oleh istri dan sahabat-sahabatnya. Makanya 3 perintah itu, amal yatima fala takhar. Nah itu perintah. Sekaligus larangan, anak yatim jangan kau hardik. Ya kan? Wa masaila fala tanhar. Orang yang minta jangan kau bentak, jangan. Nah, terus karena Nabi memang dalam keadaan miskin dan sebagainya, kemudian dikayakan oleh istrinya, oleh sahabat-sahabatnya, dibantu secara finansial. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadith. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini momen hijrah sebenarnya, ya. Momen hijrah, lihat perjuangan Nabi. Jadi mungkin mimpi sih tidak. Ini kalau ulama sama orang kaya sudah bersatu, apa yang nggak bisa jalan? Ada ulama, ya bukan nggak jalan ibadah tanpa finansial, jalannya terseok-seok. Ini kalau kita lihat dari ayat tadi, ya kan? Kan fa'al kena alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'alna. Allah dapat kau dalam keadaan miskin, fa'alna, kemudian Allah kayakan. Lewat siapa? Bimali Khadijah, dengan harta Khadijah. Wa bimali Abdurrahman bin Auf, wa bimali Utsman bin Affan, dan yang lain sahabat yang kaya. Terus yang nggak kaya kayak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, yang nasibnya agak beda. Wa bi haibati Umar. Ya kan, dengan haibah, dengan wibawanya Umar. Bahkan Umar kan di awal hijrah, ini masih dekatan hijrah.
ketika sahabat, kalau bahasa Betawi kita keran lah, takut gitu ya mau berangkat hijrah ke Madinah. Umar malah nantangin, ayo siapa yang kepengen anaknya jadi yatim, siapa yang kepengen di sini jadi janda, ayo hadapin saya. Coba, ini kan momen hijrah. Nah, itulah Umar, dia nggak, nasibnya soal harta nggak seperti sahabat yang lain, tapi semuanya manfaat. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah sebagai penolongmu dan orang-orang beriman yang mengikuti kamu. Ini kan momen hijrah juga namanya. Ya, nah itu. Jadi Nabi yatim, kemudian, nah ini juga begini. Dari ayat itu sebenarnya kita bisa belajar. Ketika Nabi yatim, siapa yang rawat? Kakeknya kan, Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib wafat, siapa yang rawat? Pamannya Abu Thalib. Di sini orang Islam harus belajar. Kalau anak yatim jangan lalu ditaruh di panti asuhan. Coba kakeknya mau tanggung jawab nggak? Kalau kakeknya nggak, coba pamannya, mamang-mamangnya bagaimana? Nah, itu harus belajar dari momen ini sebenarnya. Jangan dikit-dikit kemudian udah nggak tanggung jawab secara finansial, kemudian disia-siakan. Jadi kalau anak yatim coba tanya dulu kakeknya mau ngurus nggak? Ya, coba tanya juga pamannya. Nah ini, ya. Itulah kira-kira kenapa harus ada orang Betawi bikin lebaran anak yatim. Di samping tadi dalil, kemudian kalau dikaitkan filosofinya lah gitu ya. Karena memang luar biasa ini, ya. Anak yatim ini kan banyak sekarang, maaf ya, pengurus anak yatim, bikin kurus anak yatim sekarang. Banyak anak yatim dipolitisasi sekarang. Saya bangga aja tuh banyak pengurus anak yatim. Mudah-mudahan mereka jujur gitu aja. Tapi kalau nggak jujur, dosanya berlipat-lipat itu. Sama juga dia makan bara api kan, ke dalam perutnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya berharap, emang udah kalau ngurus itu udah pengen semuanya, pengen gitu kan. Oh saya ngurus, cuma itu mudah-mudahan mereka amanah. Jangan sampai mempolitisasi anak yatim. Gitu ya. Ya. Baik pemirsa LTNNU Kota Depok dan para pemirsa warga Nahdiyin di Kota Depok pada umumnya, alhamdulillah bincang-bincang kita sangat singkat mengenai Muharram ini. Lebih banyaknya mengambil khazanah Islamiyah yang sudah digali sama Mu'alim Yusuf tadi, yang mudah-mudahan ini bisa menambah referensi kita bagaimana sih tradisi di Kota Depok ini, khususnya di kalangan Betawi mengenai Lebaran anak yatim. Tadi disebutkan juga ada tradisi-tradisi yang lain. Tadi juga mungkin di luar perbincangan ini ada pawai ya kayaknya. Ya, pawai. Nah, pawai gimana tuh Kiai? Itu Tradisi gimana ya? dibilang tradisi belum, karena belum mengakar ya. Jadi kadang-kadang bikin, kadang-kadang enggak. Jadi saya belum menganggap ini pawai ini sebagai tradisi, belum gitu mengakar. Artinya itu sebagai syiar. Syiar bisa ya, tapi itu kan apa, dadakan lah. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah terima kasih Pak Kiai atas ilmunya, referensi yang sudah diberikan ke kami semuanya. Oke, apabila video ini bermanfaat, silakan untuk pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan lonceng dari LTNNU Kota Depok untuk menambah dakwah kita bersama. Dan insya Allah kita akan bersama para narasumber yang lain yang akan kita angkat kearifan lokalnya masing-masing. Ya, pada kali ini momen Muharram kita sudah bersama dengan Mu'alim Yusuf yang mudah-mudahan bisa menambahkan kita ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin terakhir Pak Kiai bisa doa. Ya, doa buat yang terkena COVID aja deh. Ya, ini luar biasa informasinya, nggak kurang dari berapa tuh? 630 kiai meninggal sejak COVID. Mudah-mudahan yang pada meninggal di masa COVID Allah jadikan pahalanya pahala syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillahum warhamhum wa'atim wa'afuanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadinan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Allahumma fiqla haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Hakim Hasan undur diri beserta tim LTNNU Kota Depok yang berada di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.